you for the time given to me. In here, I will to explain the answer sociolinguistic final test, especially for question number 1 until number 5. Number 1 about language variation, internal and external. In language variation internal divided into 4: phonology variation, morphology variation, syntactic variation, and then semantic variation. And the language variation external divided into 4: regional dialect, idiolect, chronolect, and sociolect. Phonology variation di sini yaitu variasi bahasa yang mempelajari atau berfokus bagaimana tata cara pengucapan bunyi dari bahasa tersebut berdasarkan aksen dari masing-masing daerah, tapi masih merujuk pada meaning yang sama. Misalnya di sini saya ambil contoh di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang, pada kota saya yaitu saya menggunakan bahasa Dayak Seberuang dan ada yang menggunakan bahasa Dayak Desa. Perbedaannya di sini cara pengucapan kata garam. Kata garam itu sendiri di bahasa saya tetap garam, sedangkan di bahasa Dayak Desa menggunakan aksen atau pengucapan seperti gaham. Itu contohnya. Kemudian pada kata gram, contoh berikutnya, itu di bahasa Dayak Seberuangnya saya tetap menyebut kata gram, sedangkan di bahasa Dayak Desa menggunakan kata geham. Nah, selanjutnya yaitu morphology variation. Pada morphology variation ini yaitu variasi bahasa yang dimana berfokus atau mempelajari pemilihan dari struktur kata dari si penutur, tapi masih merujuk pada meaning yang sama. Misalnya pada suku Dayak Seberuang, yaitu daerahnya saya, dengan suku Dayak yang di bagian Kampung Sekadau. Contoh penyebutan katanya misalnya kata kamar, sedangkan di bahasanya saya atau Dayak Seberuang tetap menyebut kamar, tapi pada bahasa orang Sekadau menyebutnya bilik. Kemudian contoh selanjutnya yaitu penyebutan kata sayur, yang dimana pada suku Dayaknya saya atau bahasa Dayak Seberuang nyebutnya itu paku, tapi untuk orang yang bagian Ahe, Dayak Ahe itu menyebutnya empahan. Kemudian bagian kotanya saya lagi di kampung sebelahnya saya, mereka nyebutnya sayo. Untuk contoh berikutnya bisa dilihat pada slide PPT yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan syntactic variation. Syntactic variation di sini yaitu variasi bahasa yang berfokus pada tata letak atau perbedaan aturan grammar atau tata bahasa yang disebabkan oleh daerah asal dari si penutur. Di sini saya ambil contoh pada bahasa Dayak Seberuangnya saya, yaitu aku kak makai. Kemudian pada bahasa Dayak Uudanum, yaitu bagian dari kabupaten tempat saya tinggal, nyebutnya iko kak kuman, yang dimana artinya di sini saya mau makan. Selanjutnya itu semantic variation, yang merupakan satu istilah tapi merujuk pada makna yang berbeda. Contohnya kata mani pada bahasa Dayak Seberuang sukunya saya, sedangkan artinya itu mandi. Tapi kata manik itu sendiri pada bahasa Dayak bagian Sekadau yaitu artinya merupakan aksesoris atau pernak-pernik yang berupa bulatan-bulatan kecil. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bisa merujuk pada dua istilah tapi merujuk pada satu makna. Contohnya pada penyebutan kata air, yang dimana pada bahasa Dayak Seberuang nyebut kata air ai, sedangkan pada orang Dayak Rabutaya itu nyebut kata air itu sendiri yaitu rabu. Selanjutnya bagian language variation yang eksternal, yang dimana saya ingin menjelaskan dialek terlebih dahulu. Dialek itu sendiri merupakan variasi bahasa yang merujuk pada perbedaan atau pengucapan kalimat maupun kosakata, namun masih bahasa yang sama. Faktor dipengaruhi seperti masa waktunya, wilayahnya, kemudian status sosial dari si penutur itu sendiri. Nah, dalam dialek di sini terbagi menjadi 4, yaitu regional dialect, idiolect, sociolect, dan chronolect. Regional dialect di sini yaitu pengucapan bahasanya yang digunakan pada wilayah-wilayah tertentu atau wilayah geografis tertentu. Di sini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu perbedaan pengucapan, perbedaan vocabnya, dan perbedaan grammar. Nah, perbedaan pengucapan di sini sendiri saya ambil contoh kata TV. Kata TV di mana pada Dayak Seberuang atau Dayaknya saya nyebutnya tipei, sedangkan bahasa Dayak orang Desa atau bahasa Dayak Desa itu nyebutnya tipi.
Nah, selanjutnya perbedaan pada vocabnya, yang dimana saya ambil contoh kata melihat, itu bahasa Indonesia, yang di bahasa Dayak Seberuang kami biasa nyebut PKT, kata PKT. Nah, sedangkan di bagian Dayak Desa biasa nyebut kata melihat itu pantau. Nah, semakin ke kota lagi biasanya mereka nyebut kata melihat itu tengok. Itu biasa digunakan oleh orang-orang Melayu. Nah, selanjutnya perbedaan pada grammar atau kosakatanya. Di sini saya ambil contoh kata ayo kita berangkat. Sedangkan di bahasa Dayaknya saya, Dayak Seberuang, nyebutnya boh kita berangkat. Itu biasanya kita nyebut boh kita berangkat. Kemudian pada orang-orang Melayu biasanya nyebut boh kita pergi gitu. Jadi artinya ayo kita berangkat. Selanjutnya itu idiolek. Idiolek itu sendiri merupakan variasi bahasa yang dimana di sini berfokus pada perbedaan gaya bicara atau cara bicara yang khas dari si penutur itu sendiri, baik dari warna suaranya atau jenis suaranya, pemilihan struktur katanya atau pemilihan struktur kalimatnya dari si penutur itu sendiri. Misalnya di sini saya ambil contoh yaitu kata tidak. Saya biasanya nyebut kata tidak tetap tidak, tapi sedangkan Ari menyebut kata tidak itu biasanya dia menggunakan tidak. Nah, contoh berikutnya itu kata cepat. Biasanya saya mengucapkan kata cepat tetap cepat, sedangkan Ari menggunakan gaya bahasanya sendiri yaitu cepat toh gitu. Contoh berikutnya itu pada pengucapan kata iya, yang dimana bahasa Dayaknya saya, Dayak Seberuang, nyebut kata iya itu au, sedangkan kakak sepupu saya yang orang Melayu biasa mereka nyebut ao. Au sama ao yang dimana artinya merujuk pada kata iya. Baik, selanjutnya itu sosiolek. Sosiolek di sini yaitu variasi bahasa yang perbedaan dialek dipengaruhi oleh kelompok sosial tertentu dari si penutur, meskipun merujuk pada suatu makna atau hal yang sama. Misalnya pada contoh kata saya ambil ayo pergi belanja, itu tetap bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bagian orang tertentu, misalnya orang yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi atau bisa dibilang orang kaya, biasanya mereka nyebut ayo pergi shopping. Kemudian selanjutnya misalnya kaum anak-anak milenial atau anak-anak yang gayanya high class, misalnya mereka nyebut ayo kita nge-mall gitu. Nah, sedangkan pada biasanya digunakan oleh orang-orang Melayu katanya bom kita belanyo. Bom kita belanyo itu digunakan oleh masyarakat Melayu. Sedangkan pada orang Dayak, itu bahasa Dayaknya saya sendiri, Dayak Seberuang, biasanya kita menggunakan buh kita belanja. Selanjutnya yang terakhir yaitu kronolek. Kronolek itu sendiri merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh komunitas atau kelompok sosial tertentu pada masa tertentu, atau merupakan bahasa yang muncul karena pengaruh masa waktu atau pengaruh zaman. Di sini saya ambil contoh. Misalnya pada kata dulu orang-orang di kampung saya atau bahasa daerahnya saya menyebut kata naisah kalut. Nah, sekarang bahasa tersebut mengalami pergeseran menjadi naisah repot, yang dimana dulu orang sering ngomong naisah kalut dan sekarang kita biasa ngomong naisah repot, yang artinya tidak perlu repot-repot. Nah, selanjutnya untuk pemilihan kata langkau menjadi kata rumah. Dulu orang biasa di kampung kami atau di bahasa daerahnya kami biasanya nyebut langkau. Sekarang menjadi kata rumah yang biasa sering digunakan untuk percakapan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kata lauk menjadi ikan yang sekarang ini biasa kami gunakan. Dulu biasanya orang-orang tua zaman dulu nyebutnya lauk, sekarang menjadi ikan. The next, answer the question for number 2 about bad language, di mana bad language itu sendiri merupakan gaya bahasa atau tata bahasa yang dianggap tidak sopan atau dianggap kasar atau bahkan dianggap menyinggung. Di sini misalnya gaya bahasa ketika seseorang tidak bisa mengontrol emosinya atau tidak bisa mengkontrol amarahnya. Di sini dia menggunakan kata-kata kasar atau tidak sopan. Ini biasa disebut juga dengan swearing, yang dimana bisa mengungkapkan berupa kutukan atau umpatan atau bahkan kata kasar yang tidak enak untuk didengar terhadap orang lain. Baik, di sini saya ambil contoh bad language dari bahasa Dayak saya sendiri. Misalnya seperti kata anak antu atau anak utai, yang pengertiannya itu berupa kata umpatan atau kutukan yang artinya anak sialan atau anak setan gitu.
Selanjutnya contoh katanya itu budu atau banga, yang dimana kata budu atau banga itu sendiri memiliki pengertian artinya bodoh. Tetapi kata budu itu sendiri lebih kasar daripada kata banga. Sedangkan kata banga itu biasa digunakan ya sedikit lebih halus daripada kata budu. Kalau budu itu sendiri ya sudah sangat kasar kalau di bahasa Dayak Seberuangnya kita. Kemudian contoh bad language berikutnya yaitu kata ha. Kata ha itu sendiri merupakan suatu kata yang tidak sopan ketika ingin menolak sesuatu. Misalnya ketika mama saya menyuruh saya mengambil sesuatu, tapi saya menyebut kata ha, dan di sini merupakan suatu kata yang kurang sopan untuk menolak sesuatu. And the next answer the question for number 3 yang menganalisis tentang cooperative principle dan pelanggaran maksim pada video Nobita's homes is his castle, yang dimana di sini saya menganalisis prinsip kooperatif yang digunakan di sini, yaitu seorang pembicara atau seorang penutur harus bertindak kooperatif dan saling menerima satu atau sama lain, saling memahami dan saling berpaham di setiap percakapan yang mereka lakukan, sehingga percakapan itu bisa menjadi lebih efisien. Nah, di sini yang berdasarkan analisis yang saya dapatkan di sini, pertama, penutur harus menyampaikan sesuatu yang sesuai fakta atau sesuai keadaan, bisa yang dikatakan atau yang dirasakan atau bahkan yang dilihat. Di sini pada menit ke-2 19 detik saya mengambil Nobita mengungkapkan this is placed super hope. Nah, di sini benar dan sesuai fakta bahwa kastil yang mereka kunjungi itu sangat besar dan sangat luas. Kemudian poin selanjutnya itu penutur menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, yang dimana yang dipertanyakan harus tepat dan dijawab dengan benar. Di sini saya ambil menit ketiga pada detik ke-8, yaitu Nobita mengungkapkan hope it doesn't happen. Dia berharap kalau di kastil itu tidak akan terjadi apa-apa, karena pada saat mereka masuk ke dalam kastil tersebut sunyi, senyap, hampa, berantakan, dan itu jadi dia harap tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk ketika mereka berjalan menyusuri kastil tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu penutur harus memberikan informasi yang relevan dan akurat sehingga pendengar paham apa yang penutur sampaikan, sehingga percakapan itu bisa berjalan dengan baik. Di sini saya mengambil contoh pada menit keempat detik ke-9, yaitu Doraemon mengungkapkan is it possible to get a tour? Kemudian Miss Lotte menjawab yeah of course. Kemudian respon dari Doraemon thank you. Kemudian Miss Lotte mengungkapkan lagi this is a cool take a while. It's a very large place, so let's get started. Kemudian respon dari Doraemon will follow right behind you. Kemudian poin selanjutnya yaitu penutur harus menghindari kata atau percakapan yang bersifat informasinya masih ambigu, sehingga penutur harus memberikan informasi yang jelas, tepat, dan akurat. Di sini saya mengambil pada menit ke-6 detik ke-20, Nobita berbicara kepada ibu dan ayahnya, itu Mom and Dad, guess what? We can totally buy. Kemudian Nobita's moms atau ibu Nobita itu menjawab what do you mean? Buy what? Terus Nobita menjawab a Germany castle. Jadi di sini pada percakapan di sini jelas bahwa Nobita memberikan informasi yang awalnya bersifat ambigu sehingga membuat ibunya bertanya. Kemudian selanjutnya dia menjelaskan apa sesuatu yang dia dapatkan. Ternyata dia membeli sebuah kastil. Sudah informasi yang diberikan sudah jelas dan tepat. Nah, selanjutnya yang dianalisis pada video Nobita's Home is His Castle di sini yaitu maxim violation. Maxim violation itu sendiri merupakan pelanggaran pada maxim, yang dimana pelanggaran maxim itu terjadi ketika si penutur atau si pendengar sedang melakukan sebuah dialog atau percakapan. Nah, pada percakapan tersebut si penutur menyampaikan informasi yang masih belum memiliki makna yang jelas atau makna yang tepat. Jadi masih bersifat
ambigu atau kurang bisa dipahami oleh si pendengar. Nah, ketika maksim itu sendiri dilanggar oleh si penutur, maka muncullah implicature. Nah, implicature yang dimaksud di sini yaitu hidden message atau makna yang tersembunyi dalam suatu percakapan yang terjadi antara si penutur dengan si pendengar. Jadi berikut ini ada beberapa pelanggaran maksim di dalam video Nobita's Home is his Castle. Yang pertama itu pada menit ke 6 detik ke 29. It's a little bit rundown. Jadi di sini mengandung implicature yang merujuk pada bangunan tersebut sudah sangat terlihat tua dan tidak terawat. Jadi bangunan tersebut terlihat seperti berantakan gitu. Kemudian selanjutnya pada menit ke 10 detik ke 42 itu those building look like toys for me. Jadi implicature yang terdapat pada pernyataan ini yaitu bangunan tersebut terlihat tidak nyata dipandang. Kemudian selanjutnya pada menit ke 12 detik ke 48 yaitu what the yummy buns are out loud. Jadi ini mengandung implicature yang merujuk pada mungkin mendengar berita yang baik adalah hal yang kurang tepat. Terus pada menit ke-21 detik ke-5 yaitu you have a big heart, yang mengandung implicature-nya di sini adalah seorang yang mempunyai sifat yang baik hati, rendah hati, dan mampu bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. And the next the answer question number 4 yaitu menganalisis tentang politeness strategius yang digunakan oleh penutur. Di sini saya memilih video debat kandidat antara calon wakil presiden Amerika Serikat yaitu Kamala Harris dengan Mike Pence. Jadi, berdasarkan video tersebut dapat dianalisis berdasarkan politeness strategius, yang dimana gaya bahasa maupun tata cara bahasa yang digunakan harus bersifat baik dan sopan. Pada forum debat calon wakil presiden Amerika Serikat tersebut bersifat formal. Jadi bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang formal supaya forum diskusi bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai prosedur. Speed action yang mereka gunakan dalam forum debat tersebut juga harus jelas agar antar pembicara satu dengan pembicara yang lainnya saling paham dan saling mengerti apa topik yang ingin mereka sampaikan. Nah, jadi di sini ada beberapa pernyataan yang disampaikan berdasarkan politeness strategius yang disampaikan oleh baik itu moderator maupun peserta diskusi antara Kamala Harris dan Mike Pence. Jadi pada menit ke-17 45 detik di sini moderator menyampaikan kalau jika dia yang memimpin diskusi mengizinkan salah satu kandidat untuk menyampaikan aspirasinya. Misalnya katanya di sini 2 minutes to respond without interrupted. Jadi dia mengizinkan salah satu dari kandidat peserta diskusi debat calon wakil presiden Amerika Serikat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian diberikan respon yang positif juga atau kata yang baik dan sopan yang diberikan oleh peserta diskusi dari debat kandidat calon wakil presiden Amerika Serikat. Di sini misalnya responnya dari Senator Harris yaitu thank you Susan. Kemudian yang respon yang diberikan oleh Mike Pence juga pada menit ke-20 31 detik yaitu Susan thank you and I want to thanks the commission and the University of Utah for hosting this event, and Senator Harris, it is a privilege to be on the stage with you. Nah, kemudian selanjutnya pernyataan pada menit ke 28 9 detik moderator Susan melakukan kesalahan di sini. Jadi dia menyebut nama Senator Harris dengan namanya langsung yaitu Kamala Harris, tapi moderator di sini menyampaikan Kamala Harris, oh Senator Harris, I'm sorry. Kemudian direspon positif pula dari si Kamala Harris, dia dengan menjawab that's fine. Jadi di sini terdapat politeness strategius yang dimana gaya bahasa atau tata cara bahasa dia diungkapkan baik pembicara satu dengan pembicara yang lainnya harus bersifat baik dan sopan. And the next the answer question number 5 yang dimana pada nomor 5 di sini itu diminta untuk menganalisis vitalitas bahasa daerah berdasarkan 9 aspek UNESCO. Nah, aspek yang pertama yaitu international language transmission, di mana pada aspek di sini merupakan transmisi bahasa yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Misalnya pada bahasa kami yaitu bahasa Dayak yang ditransmisikan dari
kakek nenek kami atau nenek moyang kami sampai kepada generasi kami sekarang ini. Contoh katanya misalnya kata nuan. Kata nuan ini digunakan untuk untuk sebutan orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal atau orang yang lebih tinggi derajatnya. Jadi di sini kata nuan ini kata panggilan sopan untuk seseorang. Jadi dari dulu sampai sekarang bahasa ini tetap ditransmisikan secara turun-temurun. Baik, selanjutnya yaitu aspek yang kedua, yaitu absolute number of speakers. Jadi pada aspek ini penutur asli yang komunitasnya lebih kecil atau berada di daerah yang terpencil, misalnya di sekitar daerah pelosok, lebih rentan atau lebih beresiko terhadap terjadinya kepunahan bahasa serta budaya yang mereka miliki. Nah, pada aspek di sini, jadi untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan penggabungan antara dua budaya, tapi budaya tersebut masih dalam satu rumpun. Misalnya penggabungan budaya tersebut antara komunitas satu dengan komunitas yang lain saling bergabung dan membentuk suatu budaya, meskipun budayanya serumpun tapi bisa membentuk budaya baru tapi tidak meninggalkan budaya yang sebelumnya. Contohnya misalnya antara suku saya, suku Dayak Seberuang dengan suku Dayak orang Sepauk, kita masih serumpun, bahasa Dayaknya hampir sama, aksennya juga hampir sama, tetapi jika suatu saat budayanya dari suku saya, suku Dayak Seberuang hampir punah, jadi kita bisa bergabung dengan suku Dayak orang Sepauk. Ini gunanya untuk meminimalisir terjadinya kepunahan dalam suatu bahasa serta budaya yang dimiliki masyarakat tersebut. Aspek yang selanjutnya itu proportion of within the total population. Nah, pada aspek di sini berkaitan dengan vitalitas bahasa yang merujuk pada jumlah penutur dengan kaitannya total populasi suatu kelompok, yang dimana kelompok tersebut merujuk etnis, agama, serta daerah atau bahkan kelompok sosial lainnya. Nah, semakin banyak populasi yang terdeteksi di sini, maka semakin mudah untuk mengidentifikasi komunitas pembicaranya. Contohnya misalnya suku Dayak, semakin banyak rumpunnya, semakin banyak etnisnya, semakin banyak rasnya, maka semakin mudah untuk mengidentifikasi pembicaranya, semakin mudah untuk mengidentifikasi budayanya, semakin mudah untuk mengidentifikasi bahasanya. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu trend in existing language domains. Nah, pada aspek di sini merupakan tren yang dimana dalam suatu bahasa, yang maksudnya tren bahasa atau topik tertentu yang sesuai dengan siapa dan dimana kita berbicara, apakah bahasa tersebut bisa ditransmisikan atau diteruskan ke generasi berikutnya, atau bahasa tersebut baik tidak untuk diteruskan untuk generasi berikutnya. Misalnya di sini saya ambil contoh bahasa Dayak saya, Dayak Seberuang, yaitu dalam menyebut kata untuk memuji seseorang, tapi itu dalam konteksnya memuji dalam hal yang sopan. Misalnya di sini katanya angas. Jadi kata angas ini biasanya kami tujukan untuk memuji seseorang dalam baik fisiknya, penampilannya, begitu. Aspek berikutnya yaitu respond to new domain and media, yang dimana merupakan vitalitas bahasa untuk menanggapi ranah atau domain serta media baru, yang dimana faktornya di sini bahasa tidak akan berubah dan bahasa tersebut tidak akan berkembang meskipun kehidupan masyarakatnya berubah ataupun berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya saya ambil contoh pada bahasa Dayaknya saya atau Dayak Seberuang dalam menyebut kata botol. Dari dulu sampai sekarang kata botol itu tetap ada dan tidak berubah sama sekali seiring perkembangannya, baik masyarakatnya pun berkembang ataupun banyak bahasa yang sudah bergeser ataupun kehidupan masyarakatnya sudah tergolong membaik atau bahkan sudah bisa dikatakan sedikit maju gitu, kata ini tetap tidak berubah. Contoh lainnya juga kata kaca. Kata kaca dari dulu sampai sekarang tidak berubah, sekalipun situasi dan lingkungannya pada daerahnya kita itu berubah. Kemudian dalam penyebutan kata lumbung padi di sini juga tidak berubah dari dulu sampai sekarang,
karena dari zaman kakek saya, zaman moyang saya, ayah saya sampai ke generasi saya sekarang tetap menyebut bahasa daerahnya itu lumbung padi, ya lumbung padi sampai sekarang. Nah, aspek yang selanjutnya yaitu material for education and literasi. Nah, di mana pada aspek ini materi serta literasi dalam pendidikan berbahasa sangatlah penting untuk vitalitas bahasa, karena masih banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi lisan dalam berkomunikasi, sehingga banyak juga masyarakat yang mengalami angka melek huruf. Nah, jadi di sini kita bisa menyediakan materi, karena materi di sini sangat penting, berupa buku atau gimana, atau materi yang lainnya yang menjadi sumber bisa mengembangkan bahasa serta budaya yang mereka miliki, sehingga untuk meminimalisir angka melek huruf pula, serta di dalam komunitas tertentu bahasa tersebut bisa menjadi berkembang dan tidak mengalami kepunahan. Baik, aspek yang selanjutnya yaitu governmental and institutional language attitude and policy, including official status and use. Nah, pada aspek di sini lebih ke peraturan pemerintah terhadap penggunaan bahasa dominan dan bahasa non dominan, yang dimana bahasa dominan di sini seperti bahasa resmi dan non dominan itu bahasa yang tidak resmi. Jadi pada aspek ini yang dimana ada pula pemerintah yang memberikan support antara bahasa dominan dan bahasa non dominan sama-sama masih diakui atau masih digunakan. Misalnya di daerahnya saya, di mana pemerintah tetap mendukung bahasa resmi dan bahasa Dayak. Bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa non resmi yaitu bahasa Dayak yang pada kami, di mana kami masih bisa menggunakan bahasa Dayak untuk berkomunikasi, tapi tergantung di mana kita berada. Misalnya jika kita di kota, kita harus menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke komunitas atau etnis Dayak, kita bisa menggunakan bahasa Dayak itu sendiri sebagai sarana bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu community member attitude toward their own language. Nah, pada aspek di sini merupakan faktor yang dimana bergantung pada sikap anggota komunitas terhadap bahasa mereka sendiri. Misalnya, ketika seseorang anggota komunitas bersikap positif terhadap bahasanya sendiri, maka atau sering menggunakan bahasa mereka sebagai bahasa untuk berkomunikasi, maka lihat bahwa bahasa merupakan sarana yang penting untuk menunjukkan identitas masyarakat itu sendiri. Misalnya saya ambil contoh di daerah saya, di mana masyarakat Dayak lebih memprioritaskan menggunakan bahasa Dayak karena mereka ingin menunjukkan identitas mereka sebagai orang Dayak. Kemudian aspek selanjutnya, ini aspek yang terakhir, yaitu amount and quality of documentation. Nah, pada aspek di sini faktor ini merupakan perpaduan penting untuk mendokumentasikan sebuah bahasa maupun budaya, bisa berupa teks, bisa berupa buku, rekaman audiovisual, dan bisa berupa terjemahan atau pengucapan alami. Nah, dari situ, dari etnis tertentu misalnya menggunakan bahasa Dayak, bisa didokumentasikan, bisa juga dibuat berupa kamus atau dibuat berupa sebuah rekaman atau nge-record bahasa orang yang menggunakan bahasa Dayak, sehingga hal tersebut menjadi hal yang penting untuk membantu komunitas bahasa tertentu melestarikan bahasa serta budaya yang mereka miliki. Nah, cara dari mendokumentasikan atau melestarikan budaya serta bahasa yang hampir punah yaitu dengan menggunakan dokumentasi bahasa, yang dimana dokumentasi bahasa di sini itu dokumentasi tertulis dan rekaman berupa audio visual, yang dimana pertama dokumentasi tertulis bisa menggunakan berupa teks serta bisa dibukukan berupa kamus, dan itu membutuhkan bentuk arsip yang aman, yang dimana materi dapat disampaikan setelah produksi sehingga dapat diakses oleh generasi penutur yang berikutnya, serta bisa diakses oleh para ilmuwan di masa akan datang untuk meneliti sehingga bahasa serta budaya tersebut tidak punah seiring perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu. Okay, maybe that's all the answer for final test. Thank you for the attention.